Yuk, perkenalkan, nama saya Nadian Yudisti Rahman. Saya kelahiran Malang tanggal 21 Februari tahun 1994. Di biologi saya masuk angkatan 2012, lulusan tahun 2016 semester pendek. Ketika saya kuliah, awalnya di semester pertama, ya seperti mahasiswa yang patah hati. Patah hati itu karena saya inginnya itu teknik mesin. Jiwa saya di teknik. Jiwa saya di mesin. Tapi kenapa saya masuk biologi? Jadi nggak ada beban. Saya kuliah aja. Nggak ada target, nggak ada goals, nggak ada tujuan. Kuliah aja. Tapi ketika saya mulai memasuki biologi, ternyata saya juga menemukan bahwa biologi ini seru. Biologi ini menemukan hal-hal baru. Hal-hal yang sebenarnya kita anggap sepele, tapi ternyata itu tidak sepele. Jadi gairah belajarnya mulai ada lagi. Oke, mulai dari semester awal kan, semester 1 cuma dapat mata kuliah umum, sama seperti SMA. Semester 2 udah masuk ke biologinya. Wah, di situ banyak hal baru. Akhirnya termotivasi. Belajarnya tidak hanya belajar. Motivasi itu mengakibatkan saya belajar tidak hanya belajar seperti yang dosen suruh, tapi seperti apa yang saya mau. Misalnya, ini pengalaman ya. Saya pernah satu kali ketika mata kuliah genetika oleh Prof. Duran. Saya pernah pada waktu perkuliahan disuruh membuat resume dan pertanyaan. Saya menggunakan sumber Campbell, yang mana waktu SMA Campbell itu adalah hal yang mewah bagi anak SMA. Di situ saya dilucuti lah. Beliau ngomong gini, inilah jika kamu menggunakan sumber pihak ketiga untuk belajar membuat sebuah karya ilmiah. Wah, di situ saya langsung terpacu untuk mencari sumber pertama. Sumber pertama yaitu apa? Jurnal. Jadi saya ketika mahasiswa setelah semester 3, 4 udah jarang sekali saya pakai buku. Sumber utama saya jurnal penelitian ilmiah atau dari sumber-sumber setidaknya bahasa Inggris lah. Dari buku-buku kayak bukunya Brook untuk mikrobiologi. Kalau genetikanya Macmillan atau Snustad. Terus waktu kuliah dulu saya juga bukan mahasiswa yang IPK-nya tinggi. IPK saya rata-rata lah. Tapi juga bukan mahasiswa yang cupu. Nggak goblok-goblok, namun juga nggak pinter-pinter juga. Yang saya sesalkan adalah ketika saya jadi mahasiswa, saya terlalu fokus di kuliah. Cepat selesai, cepat keluar, tanpa memikirkan tentang bersosialisasi di tempat lain. Teman saya cuma ada di biologi itu aja. Harusnya ketika jadi mahasiswa, temannya harus banyak. Ketika saya lulus di tahun 2016, sebelum lulus di semester akhir, semester pendek, skripsi saya udah selesai, saya udah sidang juga, masih ada beberapa bulan. Kebetulan ayah saya itu adalah seorang pedagang bawang merah. Mulai dari situ saya udah mulai untuk masuk ke pasar, cari bawang. Saya masih ingat di Batu, cari bawang Batu, bukan bawang balik karet, tapi bawang Filipin Batu. Di situ saya mulai tertarik bahwa ternyata begini, ada cara lain, bukan harus saya menjadi guru atau saya harus menjadi dosen atau menjadi pegawai, melainkan ada cara lain. Akhirnya lulus kuliah, saya nggak pernah daftar sampai sekarang kecuali CPNS tahun 2019. Kecuali tahun 2019 ijazah saya belum saya gunakan. Jadi mulai lulus saya langsung terjun di dunia usaha bawang
merah. Terus suatu saat terjadi penurunan pasar, terjadi crash, harga bawang hancur, pemasukan turun. Saya mulai menggali apa yang saya ingini. Pertama, saya itu kangen nge-lab. Dulu waktu mahasiswa saya pernah jadi asisten dosen mikrobiologi. Saya kangen rasanya nge-lab. Ya, bikinlah lab kecil-kecilan. Saya nggak bisa bikin LAF, laminar airflow, saya bikin NCAS dengan menggunakan kaca yang ditata sedemikian rupa sehingga seperti NCAS. Saya melihat di Malang itu setiap saya belanja di penjual sayur selalu ada jamur tiram putih. Tapi ketika saya di Kediri, saya tidak pernah menemuinya. Karena saya merasa mampu untuk membuatnya, karena saya sudah belajar di mikrobiologi, tahu bagaimana itu sterilisasi, tahu bagaimana membuat media, tahu bagaimana inokulasi, saya mau membuat lab mikrobiologi untuk pembuatan jamur tiram. Pertamanya pakai alat sederhana, panci presto, karena saya tidak punya autoclave. Kemudian pakai PDA. PDA saya tanya di toko lab Malang itu 100 gramnya mahal lah pokoknya, lupa saya. Akhirnya saya bikin sendiri dari kentang dan dextrose dan tambah agar tentunya. Akhirnya jadi, percobaan pertama jadi, oh oke, bisa. Saya mampu untuk menumbuhkan jamurnya dari teknik kultur jaringan tersebut. Lanjut 1, 2, saya turunkan ke grain substrat medium biji. Dari medium agar saya pindah ke medium biji, berhasil juga. Oke, lanjut. Selanjutnya ke medium yang betulan. Medium serbuk kayu dan bekatul. Dengan sombongnya saya mengambil 1 truk serbuk kayu. Padahal belum pernah. Dari 1 truk serbuk kayu saya cuma menggunakan setengah, dapat 3000 backlog, yang jadi cuma 200. Kenapa? Karena salah steam. Salah cara pasteurisasinya salah. Pusing. Ada panggilan untuk ke Bali buat ngawal bawang merah. Saya berangkat, di Bali bawang merah hancur lagi. Ketika saya telepon rumah, lihat video call, jamurnya gimana? Nggak ada yang tumbuh, pusing sudah. Jatuh 1 kali. Udah berhenti lama, 6 bulan mungkin, 3-6 bulan. Mulai lagi perbaiki jamurnya. Apa yang salah steamnya? Nggak ketemu, saya pusing. Ada uang beberapa juta, saya gunakan untuk ternak ayam, bebek, sama lele sekaligus. Waktu itu ayam 1000, lele 64.000, bebek per giliran sekitar 1.700-an. Di ayam untung saya ayam pakai pakan fermentasi, jadi tidak sepenuhnya menggunakan pakan pabrik, menggunakan ilmu biologi tadi. Pakai pakan fermentasi ternyata hasilnya bagus, bisa menghemat pakan, meningkatkan hasil produksi, wah terus. Tapi lelenya nggak terurus, lele habis, ayam habis, Bebek saya gunakan bebek hibrida. Di awal saya coba pakan fermentasi juga. Ternyata ada masalah di fermentasi untuk bebek. Akhirnya bebeknya nggak bisa gemuk, saya jual rugi. Nah, di situ loss banyak, hampir 80 juta, 90 juta mungkin. Akhirnya kalau ingin memulai usaha baru yang dengan skala yang langsung besar, saya kekurangan modal. Akhirnya kembali lagi ke jamur. Saya perbaiki lagi steamnya. Dulu saya pakai LPG, salah karena panasnya tidak mencapai suhu pasteurisasi, setidaknya 80-90 derajat. Saya cuma 40 derajat. Saya cari jurnalnya, katanya ada sterilisasi suhu rendah, ternyata tidak berefek. Saya ganti pakai kompor oli bekas, jadi cuma 50%. Oke, perbaikan, step. Saya rubah lagi tabung jamurnya. Dulu pakai steamer sama bunker, saya jadikan satu. Jadi sama seperti panci autoclave, tapi besar. Dan bahan bakarnya saya pakai kayu. Nah, di situ saya baru menemukan, oh bagaimana cara bikin jamur yang betul. Ceritanya panjang, itu karena kegoblokan saya tidak mau bertanya sama senior. Jangan karena kita kuliah, teman-teman jamur yang tidak kuliah itu, ya mohon maaf, yang tidak mengenyam pendidikan sampai bangku kuliah, tidak memiliki ilmu. Ilmunya sangat banyak, Itu memotong kerugianmu yang sekian waktu, sekian juta, dengan hanya bertanya. Sampai akhirnya saat ini, alhamdulillah jamurnya sudah bisa hampir 80 ke 90% berhasil. 10% saya anggap error, tapi ketemu lagi masalah di hama, pengendalian hama jamur. Kalau hamanya itu serangga, hamanya
kontaminan biasa. Ini hamanya adalah Myxomycota. Serangga kita kasih insektisida, kontaminan kita bikin sterilisasinya bagus. Tapi kalau Myxomycota, jamur lendir, dia menyerang ketika jamurnya, miseliumnya sudah merambat rata. Nah, itu saya masih dapat masalah satu itu yang belum ketemu. Untuk pandangan ke depan, saya ingin membuat industri dari hilir ke hulu. Hulu ke hilir, dari produksi jamur hingga bisa dikonsumsi ke masyarakat. Ini alhamdulillah sudah bisa membuat 3 jenis bahan olahan jamur. Selain kita jual ke pasar, sudah dibikin keripik, sudah dibikin sate jamur, sudah dibikin pentol. Tinggal insya Allah buka cabang aja. Kalau prospeknya, ya saya ingin cita-cita besarnya seperti KFC. Kalau KFC kan Kentucky Fried Chicken ya. Kalau saya pinginnya Kediri fried mushroom gitu, kepinginnya kan boleh cita-cita besar ya. Iya. Ya, yang pertama, kesulitan pertama itu tidak ada gini ya. Kalau kita di murni, bimbingan lab itu lebih panjang, lebih banyak. Lab bener-bener di mikro, kamu di mikro harus inokulasi sekian puluh medium dalam 1 hari sekian. Kalau di pendidikan enggak. Ketika di pendidikan itu kamu akan fokusnya ke masalah pendidikan. Nanti di akhir semester, di semester akhir. Kalahnya di pendidikan, bedanya pendidikan sama murni di situ. Di semester akhir kalau orang pendidikan, full pendidikan, teori pendidikan, pengembangan kurikulum, psikologi peserta didik, seperti itu. Kalau di murni, dia belajar bikin awetan, belajar bikin preparat. Jadi di lantai 3 itu, gedung yang di ruang yang tengah itu, lupa aku namanya apa. Kalau pendidikan, murninya pendidikan, ingin lulus dan membuat usaha di luar pendidikan, harus belajar ekstra. Belajarnya harus ekstra. Bukan hanya dari dosen, tapi juga dari senior-senior yang dunianya ingin Anda terjuni. Itu kesulitan pertama, jadi tidak didukung oleh kampusnya ya berarti. Yang kedua, motivasi sebagai lulusan pendidikan. Kalau nggak S2 ya jadi guru, ya jadi tenaga pendidik lah di sekolah atau di kantor-kantor. Ya kalau nggak ada support system yang dari bisnis, saya rasa saya nggak jadi bisnismen sekarang. Saya rasa nggak jadi seperti ini sekarang. Ya wis itu aja. Motivasi sama kita kalah start di akhir semester. Waktu itu saya masih ingat sekali. Teman-teman murni itu ngomong, mikologi udah bisa nginokulasi jamur. Saya pingin sekali, tapi akhirnya tidak bisa karena harus PPL, harus yang lain-lain pendidikan itu. Gitu. Jadi gini, kalau itu masalah pilihan dari diri sendiri. Saya ingin mengikuti stigma atau melawan stigma. Kalau kita mengikuti stigma ya wis kita jadi aja apa kata orang-orang. Tapi kalau kita punya keinginan untuk diri kita sendiri, ya kita harus siap mental. Kita harus siap mental untuk melawan stigma itu. Saya melawan stigma itu. Di arus yang deras saya berdiri dengan segala kegilaan ketika gagal, ketika jatuh. Ingin frustasi, suatu saat saya pingin kalau nggak murtad, bunuh diri ya apa gitu, kafir gitu. Suatu saat kalau kamu benar-benar di luar kampus, kamu lulus dan kamu pilih terjun ke dunia swasta, di dunia usaha, kamu akan merasakan bahwa di dalam kampus itu kamu seperti di dalam bangunan. Ketika kamu keluar, di situ ada angin topan yang menerpa dan kamu masih telanjang. Ilmu yang selama ini kamu pegang teguh, ideologi yang kamu pegang teguh, itu bisa hancur. Kalau kamu nggak kuat, ya ikuti aja stigma. Kalau kamu kuat, ya lakukan. Gitu aja. Ketika kita mempunyai minat atau bakat di bidang lain selain biologi, kita mau nggak mau, kita udah masuk ke jurusan biologi. Yang pertama, kuliah dulu yang benar. Kuliah yang benar maksudnya apa? Dosen ngomong apa, dengarkan. Dosen suruh apa, kerjakan.
Dosen kasih tugas apa, kerjakan. Itu mudah. Tugas dari dosen itu sangat-sangat mudah. Nggak ada apa-apanya dibanding ketika kamu lulus kuliah. Anggap itu ujianmu. Anggap itu trainingmu. Anggap itu pembelajaranmu. Dimarahi dosen tidak menyeramkan dimarahi customer. Dimarahi dosen tidak merugikan ketika barangmu ditolak di pasar. Kamu nggak akan kehilangan materi di situ, nggak akan kehilangan uang. Kamu hanya kehilangan waktu, ayo uang sedikit. Kerjakan. Ketika ada dosen suruh kerjakan sebaik mungkin. Jangan cuma copas punya tugasnya kakak kelas. Ya kalau tugasnya kakak kelasmu itu benar. Kalau salah, cari tugas dari sumber yang terpercaya. Itu adalah salah satu untuk menanamkan sikap yang terpuji bagi kita. Disiplin, amanah, omongan Nabi lah. Seperti itu. Yang ketiga, tetap lakukan hobimu. Jangan sampai terganggu oleh waktumu ngerjakan laporan, ngerjakan tugas-tugas dari dosen, kuliah. Kerjakan hobimu. Waktu senggang, ketika hobimu menggambar, gambar. Ketika hobimu mendesain, desain. Ketika hobimu ngopi. Lakukan aja hobimu. Di hobi itu nanti ketika kamu lulus, di biologi kamu dapat sesuatu, misalnya kamu hobi menggambar. Oh, aku punya ide tentang menggambar sel bakteri, tapi aku bikin artistik lah. Aku bikin daun biar jadi artistik gimana? Aku bisa gambar penampang melintang batang dengan baik. Ketika melihat di mikroskop, aku bisa membuat buklet. Aku bisa menjualnya. Mungkin ketika kamu kuliah keanekaragaman hayati, yang sebagian orang mikir, buat apa sih keanekaragaman hayati? Kita mengelompokkan fungsinya untuk apa? Di situ udah ngomong untuk mempermudah kita mempelajarinya. Ketika kita sudah mudah mempelajarinya, kita mudah tahu. Ketika kita mudah tahu, kita bisa mencari apa sih kegunaannya. Bagaimana sih caranya, itu nanti di laboratoriumnya. Misalnya kalau diimplementasikan di saya, fungsi keanekaragaman hayati, saya dulu pernah kerja di bawang merah. Bawang merah itu bukan Allium Seva bawang putih ya. Tapi namanya Allium ascolinicum kalau nggak salah. Itu bahasa Inggrisnya bukan onion tapi shallot. Di Indonesia itu bukan bawang merah tapi shallot namanya. Bukan onion tapi shallot. Itu tersebar dari impor, ada Thailand, ada Vietnam. Kita harus tahu ini jenis Vietnam atau ini jenis Thailand. Bagaimana kita tahu? Ilmu kita akan keanekaragaman hayati mencirikan. Itu baru bawang impor. Ketika kita bicara produksi bawang Brebes, Bima, Kediri, Nganjuk, Sulawesi, kita juga harus tahu bagaimana karakteristiknya. Apakah dia panjang, warnanya merah? Itu fungsi dari keanekaragaman. Mata kuliah keanekaragaman. Ya shortcut lah. Jadi sarannya ya tetap kuliah yang benar, kerjain tugas yang benar, lanjutkan hobimu. Hobi jalan-jalan. Siapa tahu jadi vlogger, YouTuber, tapi bisa ngomong, yuk kita ini ada di pantai Balekambang. Di sini ada Echinodermata, kelas Ophiuroidea. Mungkin bisa jadi sumber belajar bagi anak-anak SMA. Pandangannya harus luas. Di biologi ini kita memperluas pandangan. Biologinya kita gunakan untuk memperluas pandangan di vlogger, YouTuber. Tapi bisa ngomong, yuk kita ini ada di pantai Balekambang. Di sini ada Echinodermata, kelas Ophiuroidea. Mungkin bisa jadi sumber belajar bagi anak-anak SMA. Pandangannya harus luas. Di biologi ini kita memperluas pandangan. Biologinya kita gunakan untuk memperluas pandangan. Hobinya kita buat untuk jalan menggunakan keluasan pandangan kita untuk dapat pemasukan. Begitu. Pesannya itu kan kuliah yang bener. Kalau bisa jangan nyontek laporan, kerjakan sebenar-benarnya. Cari dari sumber jurnal ilmiah terbaru 5 tahun. Jangan cari di buku yang lama. Buku lama kadang-kadang berubah. Tapi kalau definisi cari di buku lama. Kalau perkembangan cari di jurnal ilmiah terbaru. Jangan nyontek kakak kelas. Kerja kakak kelas kadang juga ada salahnya. Yang keempat, lakukan hobimu tapi tidak boleh mengganggu perkuliahan. Jangan sampai nggak melakukan hobimu. Di situ nanti kamu akan belajar sesuatu untuk memanfaatkan ilmumu. Yang kelima, jangan pernah menganggap tugas dari dosen itu berat.
Tugas dari dosen itu sangat ringan sekali. Di situ kamu tidak mempertaruhkan apapun. Di situ kamu tidak mempertaruhkan uangmu, kamu tidak mempertaruhkan waktumu, tidak mempertaruhkan, yang penting uangnya, kamu nggak mempertaruhkan uang di situ. Ketika kamu lulus, anggap aja itu ujian. Bagaimana kamu bisa mencapai suatu hal setelah lulus. Ya wis, gitu aja.